وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا لروح المرحوم Bapak Madun bin Abdullah syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال Tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, kembali kita dalam kajian Syiar Salikin, masuk pada halaman berapa ini sekarang? Oh ya, apa bunyinya? Berarti masih muqaddimah itu, masih muqaddimah ya. Oh, yang di pinggir ya gitu ya. Oh, kalau yang di pinggir ini, oh, ini mesti membaca semuanya nih, yang muda-muda nih, yang tua-tua pun kalau mau ikut baca merapat ke sini, ke kitab nih. Jadi kita baca sikit-sikit seorang, ada kita dapatkan di situ barakah membaca, keberkatan membaca. Jadi tuan-tuan, keberkatan itu diletakkan Allah ada kalanya di benda, ada kalanya di ucapan atau bacaan, ada kalanya di waktu. Jadi begitulah Allah meletakkan barakah. Kalau anda tengok di surah Al-Baqarah 248, di situ Allah meletakkan barakah di benda-benda, di tungkat Nabi Musa, di baju Nabi Harun, di tulisan-tulisan ayat suci yang turun kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Itu keberkatan diletak Allah di situ, di benda. Ada kalanya diletak Allah keberkatan itu di ucapan, bacaan. Seperti ada orang sakit, minta tolong dia kepada seorang saleh. Orang saleh itu tak buat apa-apa, buat bacaan. Dia buat bacaan. Apa yang dibacanya? Biasa-biasa. Qul huwallahu kah, Fatihah kah. Allah meletakkan keberkatan pada bacaan. Jadi bacaan bahagian dari tempat-tempat keberkatan. Baik, kita mulakan. Tak ada yang membuat catatan tentang mana terakhir ya. Amma ba'du, sudah lewat. Fayaqulu Abdul Faqir Al-Jani ala bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Sudah, itu sudah masuk sini. Tengah apa tepi? Oh, mestinya tepi. Kenapa tak ingatkan? Iyakah? Oh, jadi kita konsekuen sepakat tepi ya. Oke. Kalau begitu tepi, maknanya tepi belum kita mulai ya. Kita baca aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين ولصاحب هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الصمد الفليمباني وصاحب المواهب العالم العلامة الشيخ علي بن عبد الرحمن الكلنتاني أصولهم وفروعهم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah atas segala hambanya, dengan sebesar-besar nikmat lagi amat mengasihani akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Alhamdulillahillazi khassa nafsahu biddawami. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menentukan ia akan zatnya dengan berkekalannya. Wa man alaina bi ni'matihil imani wal islami, dan yang mengaruniakan atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Wa khalaqa man nawwarahu nuru habibihi Muhammadin qabla an yakhluqa Adama bi alfai amin, dan yang menjadikan daripada nurnya akan nur sekalian Nabi Muhammad dahulu daripada bahawa dijadikan Adam dengan 2000 tahun. Wa khalaqa minhul asya'a minal arsyi ilal farsi wa hakama 'alaiha bil insirami, dan yang menjadikan daripada nur kekasihnya akan segala perkara daripada arsy hingga ke bawah petala bumi, dan dihukumkannya atasnya dengan binasa atau dengan fana. Sampai situ dulu. Saudara-saudara, tuan-tuan sekalian, muqaddimah ini memberitahukan kepada kita setelah basmalah, bismillah dipangkal paling awal sekali, dilanjutkannya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kita ingatkan juga setiap kali membaca bismillah, baik di pangkal kaji, baik di mana-mana, kita ingatkan bahwa bismillah tidak sama dengan kata biasa. Datang dalam hadis-hadis sahih, bismillah itu kata sakti, kata keramat. Jadi tidak sama itu dengan cakap-cakap biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta' au ajzam. Apa sahaja perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu aqta', terputus, au ajzam, putus kepala yang pertama, ajzam putus ekor, au abtar, putus tengah. Sama-sama tak berguna. Putus kepala pun tak elok, putus ekor tak elok, putus tengah pun tak elok. Begitulah Nabi menggambarkan terhadap perkara apapun yang tidak diawali dengan bismillah. Jadi taklimnya, pelajarannya tuan-tuan, pastikan semua perkara diawali dengan bismillah. Semua perkara. Tentu hikmahnya besar. Kenapa Nabi memaksakan mesti semua perkara? Hikmahnya besar. Takkan orang nak mencuri bismillahirrahmanirrahim, mau tak itu? Mau makan minum dia di siang Ramadan bismillahirrahmanirrahim, tak mau, tabrakan dalam hati. Jadi kalau begitu, pembacaan bismillahirrahmanirrahim dalam semua perkara itu sekaligus kontrol, sehingga kita berpikir dua kali nak kerjakan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Kemudian dari segi segi alam syahadahnya begitu, pandangan zahirnya. Dari segi batinnya,
alam batinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis-hadis itu banyak dikumpulkan Imam Ahmad Al-Buni, Syekh Al-Alim Allamah Al-Wali Ahmad Al-Buni, di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Dikumpulkannya hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang ruhnya atau batinnya Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah semua hikmah. Hikmah itu lebih halus dari ilmu. Ilmu kasar, kalau diekstrak lagi jadi hikmah dia. Kalau hikmah diekstrak lagi jadi nur. Hikmah yang terkandung di dalam 30 juz Al-Quran itu diletakkan Allah pada surah Al-Fatihah. Itu datang di dalam hadis-hadis sahih. Hikmah yang terkandung di dalam semua kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, itu hikmahnya semuanya, ekstraknya, saripatinya diletakkan Allah di dalam Al-Quran. Hikmah semua Al-Quran diletakkan Allah di dalam surah Al-Fatihah. Hikmah yang ada di dalam surah Al-Fatihah diletakkan Allah itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terletak pada huruf ba. Ikuti saja dulu, awalnya begitu. Apa gunanya negaknya? Apa? Ikuti saja dulu. Hikmah yang terkandung di dalam huruf ba diletakkan Allah pada titik pertama. Emang berapa rupanya titik ba? Kan satu. Ini titik pertama. Titik pertama bukan titik yang di bawah sampan tuh. Grek, tek. Bukan ini. Titik pertama adalah ketika kita mau membuat huruf ba, apa yang kita kerjakan dulu? Titik. Tarik. Bisa bikin ba kalau tak mau buat titik? Hah? Tidak bisa. Letak dulu rek. Kan begitu. Nah, titik pertama itu, di dalamnya itulah diletakkan Allah hikmah yang ada semuanya, yang ada di dalam huruf ba. Titik, huruf ba, Bismillah, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Nampak ya? Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya ilmu Allah yang Allah letakkan di dalam kitab suci itu nur. Tidak perlu tempat besar. Tidak diperlukan tempat yang besar. Tengoklah, bisa diubah Allah. Dari 30 juz tempat yang banyak, diletak Allah bisa di satu titik ba. Begitu juga ilmu di kepala manusia. Tidak perlu kepala besar. Allah boleh meletakkan ilmu di kepala hambanya yang dikehendakinya. Tidak perlu keturunan bangsawan. Tidak perlu gizi harus bagus. Tidak perlu. Munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, muajahah kepada Allah, Allah sudah bagi tahu. Hikmah yang begitu besar di dalam Al-Quran bisa diletakkan Allah di sebuah titik ba. Itu tujuannya tuan-tuan, supaya kita dalam menghadapi hidup ini jangan minder. Allah punya dari timur ke barat. Apa-apa hajat minta kepada Allah. Apa-apa yang kita kenal larangan kita jauhi. Apa-apa yang kita kenal perintah kita dekati. Itu saja hidup. Sehingga Imam Al-Ghazali membuat gambaran hidup di dalam Minhajul Abidinnya. Hidup itu tak sulit difahami.
Macam mana kita terjaga dari mimpi kita, begitulah kita terjaga setelah dicabut nyawa kita. Itu ditulis Imam Al-Ghazali di dalam Minhaj. Ingat, terjaga dari mimpi. Sama kawan kita, kau. Begitu terbangun, hilang dure. Dah ada. Ada kawan-kawan kita, tidak ada. Mudahnya hilang, mudahnya habis. Begitulah Allah membikin kehidupan kita di akhirat. Begitu tercabut nyawa kita nih, mudahnya habislah. Kan sekarang nih, kalau sekarang nih ditanya macam mana dicabut nyawa, alamak memang setuju, tapi macam mana ya, anak saya, bini saya belum lagi tamat sekolah, belum lagi apa, umpamanya bisa main tanya lah, tentu jawaban alamak kurang lagi ibadah, alamak anak kecil-kecil, rumah belum siap, cicilan rumah belum siap, banyak lagi. Tapi tak begitu caranya. Krek, tak ada dibagi tahu. Krek, mudahnya. Tinggallah semuanya, hilanglah semuanya, yang ada ini. Kehidupan di akhirat itu yang baru, yang ada ini. Begitulah kita ketika meninggalkan dunia, macam mana mudahnya kita meninggalkan apa yang kita punya dalam mimpi kita ketika kita bermimpi. Kan banyak itu yang kita punya waktu mimpi. Ya kalau cuma mimpi makan durian, kalau mimpi jadi apa misal? Iya, mimpi jadi gubernur, banyak tak yang kita punya? Banyaklah. Kita menguasai sekian kabupaten, orang mimpi jadi gubernur. Tapi begitu terbangun, ada lagi fasilitas tuh. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sarang-sarangnya di mana? Dalam Al-Quran was Sunnah. Oke, sampai situ dulu, kita lanjut. Ada yang nak baca? Silakan lanjut baca wassalatu. Atau kalau ditanya tak ada yang mau, bergilir saja dari tepi. Ya walaupun bergilir, kalau tetap tak mau tak apa-apa. Jangan pula gara-gara itu jadi pening pala. Wassalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan memberi rahmat bagi sekalian makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya bintang petunjuk, yakni mereka itu seperti bintang dapat petunjuk dengan dia di dalam gelap maksudnya. Sudah gelap. Sampai situ. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil anam. Salawat dan salam kita ucapkan keharibaan Rasulullah al-mab'uts, yang dia itu diutus, Rasulullah itu diutus rahmatan lil anam. Dia pembagi rahmat bagi alam semesta. Ini harus selesai ini dikaji. Kalau tidak nanti multi tafsir ini. Bahaya ini. Kok Nabi pemberi rahmat? Nabi itu makhluk. Pemberi rahmat itu Khalik, Allah. Jawabannya adalah, ada kalanya Allah menisbatkan Rasulullah itu penerima rahmat, ada kalanya Allah menisbatkannya pemberi rahmat. Kenapa bisa begitu? Karena tingginya pangkat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tingginya. Tengok, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Hei Muhammad, kata Allah, tidaklah engkau melempar di saat engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Itu kejadian bila itu? Waktu perang Badar. 3 kali sebenarnya kejadian. Waktu mau keluar rumah, waktu hijrah, waktu perang Badar 2 kali. Waktu perang
malaikat Jibril, lemparkan pasir itu. Ya Muhammad, lemparkan pasir itu. Pasir berderu namanya. Kenapa pasir berderu? Pasir dilempar Nabi hanya di hadapan, tapi pasir itu masuk ke mata-mata tentara kaum musyrikin. Makanya dibilang pasir berderu. Berderu masuk ke mata orang, bukan dilempar jauh-jauh, dekat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar Muhammad di saat engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Artinya apa? Syariatnya nampak macam Rasulullah yang melempar, tapi lemparan itu hakikatnya kalau dilihat dari kacamata hakikat, Allah yang melempar. Ini ayat-ayat tauhid. Apa maksudnya? Siapa yang nak kata Muhammad yang melempar, katakanlah Muhammad melempar, tapi di dalam hati jangan hakikat. Karena hakikat Nabi Muhammad tidak bisa melempar dengan dirinya sendiri, melainkan dikendalikan Allah dia. Dikasih Allah akal untuk memikir, dikasih Allah tangan yang lengkap untuk bisa menggenggam pasir, dikasih Allah mata untuk melihat kemana arah. Semuanya itu dipinjamkan Allah kepadanya. Maka terjadilah pelemparan. Tidaklah engkau melempar Muhammad di saat engkau melempar. Faham tak? Faham ya? Di satu sisi Nabi yang melempar. Boleh kita cakap Nabi yang melempar? Boleh. Itu namanya syariat. Tapi hakikat jangan hilang. Hakikat tempatnya di dalam. Waktu belajar begini dicakap, dikeluarkan. Pengamalannya di dalam. Apa itu hakikat? Bukan engkau Muhammad yang melempar. Di saat engkau melempar. Lemparan itu tuan-tuan dicatat oleh ahli sejarah. Bukan lemparan biasa itu. Beberapa orang sahabat yang waktu perang jadi musuh, nanti selesai perang, beberapa orang di sana masuk Islam. Ini yang membongkarkan rahasia. Masuk Islam, habis perang masuk Islam. Tawanan-tawanan banyak yang masuk Islam lama-kelamaan. Mereka cakap, dulu waktu perang Badar, kami ini di pihak musuh, kami benar-benar merasakan ketika Muhammad melemparkan segenggam pasir, tak seorang pun kami yang tak kena pasir matanya. Itu kesaksian orang yang belah sana. Waktu mereka waktu itu kafir. Itulah wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ini semuanya membuktikan kadang-kadang karena tingginya pangkat Rasulullah, kadang-kadang Allah menisbatkan pekerjaan dia kepada Nabi. Kadang-kadang menisbatkan Nabi itu hambanya, kadang-kadang menisbatkan Nabi itu partnernya. Pekerjaan dia diserah pada Nabi, disebut Nabi yang mengerjakan. Padahal bukan. Menunjukkan tingginya pangkat Rasulullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibahas ketinggian pangkat Nabi nanti tak jadi dibaca ini. Padahal membahas ketinggiannya pangkat Nabi tidak cukup sesederhana ini mestinya. Tuan-tuan, saudara-saudara, ketahuilah bahwa bahasa yang Anda dengar di luar sana, jangan terlalu mengkultuskan Nabi, nanti jadi macam Nasara, lama-lama menyembah. Awalnya dihormatkan, dilebihkan, dikultuskan, lama-lama menyembah. Ketahuilah, bahasa itu datang dari musuh Allah dan Rasulnya. Dan bahasa itu tidak akan pergi, tidak akan terjadi dari orang yang hari ini berlebihan memuliakan, mengagungkan Nabi. Tidak akan terjadi itu mengkultus, ujungnya menyembah Nabi. Tidak akan. Kecuali datang dari orang yang jahil tanpa ilmu. Sepanjang orang itu mendekat dengan majlis ilmu, tidak akan terjadi. Macam mana mengagungkan Nabi, tidak akan rosak gitu. Tidak ada orang yang rosak, binasa amalnya gara-gara terlalu mengagungkan Nabi. Sebaliknya, bil aks, kata
Tuan Guru di dalam kitabnya Mafahim Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik, bil'aks, kebalikannya, makin diagungkannya Rasulullah makin tinggi dia. Itu yang ada. Jadi jangan pernah terbius atau terikut, jangan terlalu mengagungkan, jangan terlalu membesarkan. Nanti lama-lama macam Nasara itulah. Dulu Nabi orang tu itu awalnya Nabi Isa tu, lama-lama jadi Tuhan orang tu, disembah. Jangan dengarkan itu. Itu kata-kata itu bukan dari Islam. Itu dari luar Islam. Tengok. Yang pertama, Allah membagi tahu kita di dalam surah Al-Ahzab 59. Apa itu bacaannya? Tiap Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Ahzab 56 ya, 56. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa pangkalnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Supaya kita tengok, hari ini kan zaman internet ini. Jadi Anda tidak boleh tak menengoknya. Tengok, wajib tengok supaya ikut Anda kokoh. Itu maksudnya. Tengoklah ahli-ahli tafsir besar, yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir. Pakai tafsir bahasa Indonesia bisa, karena sekarang bisa diterjemah ke bahasa Indonesia. Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Ahmad Al-Buni, As-Sabuni. Ini penafsir-penafsir besar di barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengoklah tafsir yusalluna. Jangan awak padakan dari Ustaz Sinambela saja, tak kuat itu. Harus awak tengok dari Ibnu Katsir, dari Jalaluddin Al-Mahalli, Imam As-Suyuti, dari penafsir-penafsir besar. Tengok. Oh iya, memang begitu rupanya tafsirannya. Dari Suyuti seperti itu, dari Ibnu Katsir seperti itu. Yang kecil, yang sikit itu saja tengok tafsirnya. Yusalluna 'alan nabi. Bagaimana mereka menafsirkan yusalluna? Allah selama-lamanya tak pernah berhenti, terus menerus, sampai kapan? Sampai tak ada batas. Itu arti yusalluna, mengirimkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang datang dari Allah itu adalah tercurahnya rahmat Allah, nikmat Allah. Itu arti salawat Allah kepada Nabi. Berapa lama? Selama-lama. Jadi artinya apa itu? Penambahan kemuliaan, penambahan pangkat, penambahan kebaikan, penambahan kedudukan, penambahan semuanya kebaikan, tiada pernah berhenti, bertambah terus dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah itu masih boleh ada orang membatasi kemuliaan Nabi? Tak boleh. Masih ada orang yang boleh membatasi kepangkatan Nabi di hadapan Allah? Tak ada yang boleh itu. Tak ada itu yang boleh. Kalau Anda lihat itu dari sumbernya, maka mulai saat itu Anda salah satu benteng yang tidak ridha ketika ada orang menganggap Muhammad biasa-biasa saja, manusia biasa, jangan terlalu kultus, tak payah pakai Sayyidina pun, Allahumma salli ala Muhammad sajalah, tak payah pakai Sayyidina Muhammad. Ketemu tak orangnya ni? Ketemu? Ikat tangan dan kakinya, seret dia ke sini. Biar saya bagi tahu. Ini pemahaman yang diadopsi dari luar. Dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam kita, top skor kita,
lampu terang kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami hadis, Imam An-Nawawi. Apa katanya di dalam majmu'nya? Sunnat muakkad hukumnya membaca Sayyidina setiap kali ketemu nama Muhammad, baik di dalam salat maupun di luar salat. Imam Nawawi, bukan Nawawi sebelah rumah awak ini, Nawawi kaleng-kaleng, bukan. Sepakat orang sedunia ini memberikan gelar kepada Imam Nawawi Syafi'i Saghir. Apa nama kalau istilah kita, Syafi'i bukan, iya kecil di terjemah bahasa, maksudnya fotokopi yang amat persis. Apa namanya itu kalau bahasa kita? KW1 lah, KW1. Begitu gelaran dunia kepada Imam Nawawi. Kenapa? Hanya lahirnya saja kemudian belakangan. Kalau ilmunya persis Imam Syafi'i, makanya gelarannya Syafi'i Saghir. Persis orang ini macam Imam Syafi'i, hanya tak Syafi'i namanya dan lahirnya jauh di belakang. Imam Syafi'i tahun 150, dia tahun 700, jauh di belakang. Tapi orangnya, otaknya sama, daya hafalnya sama, ilmunya sama, tawaduknya sama, keluasan ilmunya sama. Apa dia kata tentang Sayyidina? Yang awak pertentangan, tak payah pakai Sayyidina, Nabi saja tak pakai Sayyidina, aku nak ikut Nabi. Gundulmu. Imam Nawawi orang yang paling mahir tentang hadis ini, fatwanya begitu di dalam majmu'. Sunnat muakkad hukumnya membaca Sayyidina di dalam salat, di luar salat, setiap kali ketemu dengan nama Muhammad. Ini semuanya kalau dikumpulkan, ini semuanya masuk di wilayah di mana Allah melebihkan, meninggikan, membesarkan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas makhluk-makhluk lain. Kemudian tuan-tuan, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, ingat tak Anda syafaatul uzma? Ingat? Kalau sudah ingat tak apa ya kita bahas. Saya ingin mengingatkan, jangan cuma ingat, ambil teksnya itu di Bukhari atau di Muslim, coba menghafalkannya, ataupun tak semuanya hafal, ambil sikit-sikit supaya mengakar di sini. Itu bukti otentik di mana Allah memberikan pangkat kepada Rasulullah tanpa batas. Tanpa batas. Coba tengok ujung hadis itu. Kapan Rasulullah berhenti diizinkan Allah mengeluarkan orang dari neraka? Kapan? Dah ada ujungnya. Dah ada ujungnya itu. Pangkalnya ada. Hei Malik, dia itu kekasihku. Apa je dia buat, aku ridha. Kan itu hadis tu. Biar dia. Baik ya Allah, aku berbiarlah, diberbiar. Akhrajtuhum. Berapa lama ini di hadis itu tiada dibagi tahu. Mengisyaratkan hadis itu memberitahu kita bahwa wewenang yang besar itu tanpa batas. Dari hadis itu Imam Nawawi mengajak kita memahami hadis itu, jangan pernah membatasi kemuliaan, ketinggian yang Allah beri kepada Nabi. Jangan pernah. Allah saja tak membatasi kok awak pula membatasi. Itu maknanya. Allah tidak membatasi. Oleh karenanya tuan-tuan, berbahagialah kita ditakdirkan Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira tak mahal harganya jadi umat Muhammad ni. Cuba ingati dulu. Sampai Nabi di langit yang ke-7 ketemu dengan siapa? Ibrahim. Di langit yang ke-6
Musa. Apa kata Musa? Alhamdulillah, terima kasih wahai Allah, engkau jumpakan aku dengan kekasihmu yang terbaik ini, sehingga dengan itu sempat aku bersyahadat mengaku umatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa berterima kasih saat bertemu dengan Rasulullah, sempat bersyahadat mengikut menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi dah, kita bau kemangai Nabi pun tidak, ditakdirkan Allah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nikmat besar bagi kita ditakdirkan Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Baca Arabnya tak usah, nanti tambah berlepotan pula. Terjemah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Segala mengikuti dan segala yang mengikuti itu jika kepada hari bersesak, yaitu hari kiamat. Adapun kemudian daripada itu berkata hamba yang fakir lagi mempunyai kesalahan, dia kesalahan Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Baik, sudah sampai situ dulu. Ujung bacaan itu tadi habis salawat dan salam, ada lagi wa ala alihi wa sahbihi nujumul ihtida fi zalam, atas segala keluarganya, sahabatnya, bintang penunjuk, yakni mereka itu seperti bintang dapat penunjuk dengan dia di dalam kelam. Tuan-tuan, siapa itu yang dinisbatkan namanya setelah Nabi? Keluarga. Siapa itu keluarga Nabi? Itu sudah dibahas di jilid yang kedua nanti pembahasannya. Keluarga Nabi dalam bab nasab yang sedarah dengan dia, tapi dalam bab fadilat tak. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam bab tafdil dan dalam bab doa, itu semuanya keluarga Nabi. Jadi orang-orang yang saleh, yang hidupnya di kemudian hari, yang suku bangsanya lain, yang kulitnya lain, bahasanya lain, dia saleh, dia taat, dia masuk dalam wilayah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarga ya. Baru habis itu amma ba'du fayaqulul abdul faqir al-jani Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang fakir lagi mempunyai kesalahan, yaitulah dia Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, pengarang kitab ini. Jadi Syekh Ali bin Al-Kalantani ini saudara seperguruan, tuan-tuan, kepada Syekh Sulaiman Az-Zuhdi di Makkatul Mukarramah. Jadi guru mereka ini, ada guru besarnya, para Sultanul Aulia, ketuanya para wali di masa itu di Makkah Al-Mukarramah. Di samping Masjidil Haram itu ada namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah dirampok oleh penguasa, didirikan di situ istana, kemudian dihusir tempat suluk, tempat berkhalwatnya para wali-wali dulu di situ.
Nah, terakhir di situ sebelum diusir oleh kerajaan, ulama yang memimpin para wali di situ namanya Syekh Al-Alim Allamah Sulaiman Az-Zuhdi. Nanti cari di internet ya, supaya awak tahu Sulaiman Az-Zuhdi itu siapa. Jangan awak kira Sulaiman sebelah rumah awak itu. Tengok nanti di internet bagaimana kiprah dia di dunia. Siapa dia? Siapa murid-muridnya di dunia ini yang menjadi wali besar-besar. Salah satu daripadanya adalah pengarang kitab ini, Syekh Al-Alim Allamah Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian salah satunya yang mengarang yang di tepi kitab ini, yaitulah dia Abdurrahman Al-Kalantani. Maksudnya supaya nampak ini ya, jangan tak nampak kita. Yang sedang kita baca ni bukan Abdurrahman biasa-biasa ini, bukan. Ini wali. Yang mengakuinya ini wali para ulama besar di dunia di masa itu. Yang sama-sama punya karangan, yang sama-sama punya kitab. Nanti anda bisa tengok di internet tulisan Syekh Al-Alim Allamah Sulaiman Az-Zuhdi. Tengok karangannya, tengok murid-muridnya. Dengan itu kita tahu kebesarannya. Dan menghafal atau mengetahui kebesaran orang besar itu jihad, kawan-kawan. Ingat itu. Itu jihad. Mengetahui, mencari tahu, mempelajari, menghafal kebesarannya orang-orang besar. Nah, apa kata Abdurrahman Al-Kalantani? Hadza kalimatun mustajabatun wa alfazun muhimmatun fi tarjamati Lubabul Haditsun Nabawi. Tinggal berapa menit lagi tadi? 10. Nah, kalau sudah zero bagi tahu ya. Kalau sudah habis bagi tahu. Atau ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Silakan. Sesi tanya ini mana habis-habis ini. Kalau diteruskan terusnya, ini namanya kitab. Masuk sesi tanya jawab. Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu ya, tadi kan dijelaskan kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu wewenangnya besar saat memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya. Kira-kira ada tak golongan umat yang tidak akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kira-kira golongannya apa aja tuh Bu ya? Jazakallahu khair Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kitab karangan Al-Alim Allamah As-Sayyid Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lupa namanya, mungkin nanti belakangan datang. Di kitab itu diterangkan di antaranya orang yang tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada usahanya bertaubat dari sifat khianatnya kepada Nabi dan keluarga Nabi. Pernah dia di barisan orang yang khianat kepada Nabi atau keluarga Nabi? Tak dicabut-cabutnya sifat itu, tindakan itu sampai akhir hayat. Itu orang yang tidak mencapai syafaat Nabi. Baru datang dia. Nama kitabnya Mawahibul Ladunniyah, karangan As-Sayyid Muhammad Al-Qastallani. As-Sayyid Muhammad Al-Qastallani. Jadi hikmah dari situ kita ambil. Kita tak keluarga Nabi, tak dekat dengan Nabi, tak sekampung dengan Nabi, tapi kita punya harapan besar. Sepanjang kita tidak terlibat di barisan orang yang berkhianat kepada Nabi atau orang yang menolongi pengkhianat Nabi, pastikan diri Anda tidak terlibat di situ. Itu usaha kita. Itu usaha kita. Ya,
Ya, sama saja. Jadi kalau habaib itu zuriatnya itu Syiah, Syiahnya itu yang kita lawan, bukan darah dagingnya itu. Dia tetap darah daging Rasulullah. Artinya sepanjang keyakinannya Syiah kita tolak. Besok mengubah keyakinannya kembali ke Ahlus Sunnah kita rangkul. Karena memang dia zuriat darah daging Rasulullah. Keyakinannya itu yang kita tolak. Kalau darahnya tidak pernah kita tolak. Karena itu itrati kata Rasulullah. Itrati darah keturunanku. Baik, soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, dalam beribadah, kalau kita niatkan selain daripada ridha Allah, atau kita niatkan kepada makhluk, itu namanya syirik. Bagaimana pula kalau kita berdoa atau beribadah agar kita masuk surga, sedangkan surga itulah makhluk dan dijauhkan dari neraka. Sedangkan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan neraka itu sebagai ancaman dan surga itu sebagai imbalan. Bagaimana kita menyikapi? Terima kasih. Iya. Ayat Quran ini tempat pijakan atau sandaran bagi orang, mulai dari orang tu baby sampai kanak-kanak, sampai orang tu remaja, sampai orang tu tua, gagah perkasa, berwibawa, sampai pikun lagi balik. Tempatnya, hamparannya adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu bukan mendidik orang yang khawas saja, khawasul khawas saja, tidak. Al-Quran juga mendidik orang yang awam, orang yang mubtadi. Di tingkat mubtadi kita diizinkan oleh Al-Quran, hadis, para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis, diizinkan beribadat meminta surga, beribadat meminta dijauhkan dari siksa neraka, diizinkan. Dah bagus itu. Tapi disuruh lagi berlatih supaya beribadat jangan meminta surga. Itu bagi orang yang sudah naik ke atas tingkatan lebih tinggi, khawas. Jadi beribadat tidak lagi meminta surga. Beribadat hanya mematuhi Allah. Disuruhnya beribadat, mencari, mematuhi dia. Itu sudah khawas. Jadi aku tugasku mematuhimu ya Allah. Perkara tempatku mau kemana serah engkau, aku tak urus itu. Itu sudah khawas. Tadi mubtadi. Engkau kata aku solat ya Allah. Engkau kata kalau tak solat dimasukkan aku ke neraka, aku jaga, tak mau aku meninggalkan solat. Itu bagus. Tapi mubtadi. Dia dalil dia dari Quran juga. Khawas, di atasnya itu khawas. Aku ni salat ni bukan karena ingin kau masukkan ke surga ya Allah. Aku tak mau tinggalkan salat bukan karena takut neraka ya Allah. Aku kerjakan salat karena ingin mematuhimu. Kalau sudah kupatuhi perintahmu, sudah selesai. Perkara kemana engkau tempatkan aku, serah padamu. Itu lebih baik. Namanya orang ni apa? Khawas. Dari mana diambil dalilnya? Dari Quran juga. Di atasnya ini ada lagi, ada khawasul khawas. Khawasul khawas. Dia salat atau ibadat bukan untuk mematuhi Allah, bukan untuk menjalani kepatuhan, menjalankan kepatuhan kepada Allah, tapi untuk Allah. Disuruh tak disuruh, aku kerjakan ini. Karena inilah yang pantas untuk seorang hamba. Kalau sempat menyuruh bos, itu sudah kasar. Tak suruh pun dia, aku kerjakan. Itu hamba yang halus. Jadi bagi tingkat ini, khawasul khawas, kasar itu kalau beribadat.
hendak mencari sukanya Allah, hendak mencari ridhanya Allah. Masih kasar itu. Yang lebih halus ada di atasnya itu apa itu? Karena Allah. Kalau dibahasakan karena Allah. Tapi kalau diurai apa itu karena Allah? Disuruh tak disuruh aku nih pantas kerjakan ini. Itu artinya karena Allah. Khawasul khawas. Ketiga orang ni mengambil dalil dari Al-Quran. Apakah bertabrakan? Dah. Kalau masih awal, yang tadi itulah tingkat itulah duduki. Nanti dah lama kelamaan rasanya mampu dari mubtadi, pindahlah ke khawas. Lepas tu mampu lagi para wali, para anbiya ini, pindahlah ke khawasul khawas. Baik. Silakan. Next. Habis. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah. Kita simpulkan bahwa yang tengah kita kaji ini, muqaddimah ini baru, yang tengah kita kaji ini, kita simpulkan, kesimpulannya, berbahagialah kita karena ditakdirkan Allah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu erat kaitannya dengan kemuliaan yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa batas itu. Kepada Nabi kita Allah bagi pangkat kemuliaan tanpa batas. Apa kaitannya dengan kita ni? Erat kaitannya. Kita tutup kajian ini dengan membacakan kekuatan keeratan kaitannya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara salatan alayya aktsara minni syafa'atan." Siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, dia paling banyak menerima syafaatku. Jadilah kita orang yang faham tentang cakap ni. Di tingkat awam bisa diamalkan cakap ni. Di tingkat khawas bisa diamalkan. Di tingkat khawasul khawas bisa diamalkan. Yang tak elok, tak ada tingkat mana pun yang diambilnya sehingga tak mengambil bahagian, tak beramal tentang salawat. Berlindung kita kepada Allah dari umat yang tidak melibatkan dirinya dari solawat, dengan solawat. Tak banyak solawatku Pak, tapi aku menolongi grup-grup solawat. Itu ahli solawat namanya itu. Tak banyak solawatnya, tapi dia banyak terlibat membantu, menubuhkan di sana sini atau menguatkan yang sudah ada grup-grup solawat. Ada tak grup-grup solawat? Bantu, tolongi, sukseskan macam mana supaya besar, supaya gagah, supaya mewah. Gendangnya bagus, apanya bagus. Ini gendangnya udah kuyak-kuyak, udah keripik-keripik. Tak bagus. Kokohkan dia, kuatkan dia. Itu artinya orang ni terlibat dalam solawat. Orang ni masuk ahli solawat. Ada kalanya orang jadi ahli solawat karena banyaknya angka solawat. Banyaknya angka salawat. Ditulis Syekh Al-Alim Allamah Syekh Sulaiman Zuhdi di dalam kitabnya Ar-Rasail, murid-muridnya yang menjadi wali setelah tamat 6 tahun belajar pada dia, seperti pengarang ini, diperintahkannya membaca salawat 11.000 kali setiap malam. Itu ditulisnya di dalam kitabnya Ar-Risalah. Hasilnya apa? Muridnya ini, pengarangnya ini, pengarang dalam, pengarang tepi, ini murid Syekh Sulaiman Az-Zuhdi. Tertulis nama mereka waktu belajar di kitab tuan guru mereka. Solawat meletakkan orang di pangkat yang tanpa batas, sesuai keikhlasan orang dalam membaca solawat itu. Tak perlu tahu orang ramai, tak perlu tahu orang ramai. Dan ditulis tuan guru Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Mafahim, tidak perlu nasab untuk bersolawat. Ya kalau tak ada, kalau ada bagus, ambil silsilah dari guru fulan,
di mana kita tahu dia mengambil dari fulan sampai ke Rasulullah. Kalau ada, kalau tak ada tak apa-apa. Amalkan saja solawat, karena silsilah solawat sudah umum adanya. Tak pakai silsilah pun tak apa-apa. Kadang-kadang orang belum mengamalkan karena belum ada silsilah yang musafahah. Tak payah tunggu itu. Itu hebatnya kalau solawat, syahadat, solawat, istighfar, tasbih, tahlil, hauqalah, itu tak payah menunggu musalsalah, menunggu silsilah. Amalkan. Serendah-rendah murid yang baru datang di Jabal Abi Qubais, dituliskan Sulaiman, Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, serendah-rendah murid yang baru datang ke pesantren dia di waktu itu, diperintahkannya membaca salawat 1000 kali semalam. Ada yang sanggup tak? Sanggupkan di dalam hatimu tanpa kau cakapkan kepada siapapun. Nanti Allah menunjukkan muara gerbang kehidupanmu tanpa diberitahu siapapun, kau sendiri tahu. Itu yang dimaksud para wali di dalam kitab-kitab mereka. Maksud daripada hubungan antara diberi Allah tanpa batas pangkat tinggi kepada Rasulullah. Siapa yang mencintainya, yang bersikukuh mengikutinya, akan diberi Allah kemuliaan tanpa batas kepada umat itu. Itu yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman Az-Zuhdi di dalam kitabnya Ar-Risalah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقه أهلنا. صلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.